Hadirin yang terhormat, selamat datang di Teater JKT48. Bagi yang menyaksikan melalui live streaming juga, terima kasih sudah menyaksikan melalui link resmi tiket.com. Terima kasih atas kehadirannya di pertunjukan JKT48 Courtroom 48 yang akan dibawakan oleh JKT48. Selamat datang kembali. Meskipun beberapa dari kita tidak bisa bertemu secara langsung, kami berharap energi positif dari kami dapat tersampaikan sepenuhnya kepada kalian. Hari ini juga kami akan membacakan tweet dari kalian dengan hashtag JKT48 Courtroom 48. Sebelum pertunjukan berlangsung, kami mohon bantuannya untuk mengikuti peraturan yang ada demi kenyamanan bersama. Dilarang keras untuk mengambil gambar, merekam video maupun suara. Mohon agar para hadirin tidak melakukan kegiatan yang mengganggu kenyamanan penonton lainnya, seperti berdiri dari tempat duduk, memakai lampu berukuran besar, atau melakukan gerakan yang berlebihan. Harap matikan atau silent telepon genggam selama acara. Halo, aku Jinan. Sampai bertemu bentar lagi, semangat ya. JKT48 Theater Ramadan Event merupakan event khusus yang diadakan hanya pada bulan Ramadan saja. Salah satunya adalah Courtroom 48. Courtroom 48 adalah suatu ruang persidangan yang ada di salah satu pengadilan negeri United Kingdom. Tiap minggunya kami mengundang kamu untuk menyaksikan persidangan yang terjadi di sini. Apakah yang akan terjadi pada persidangan hari ini? Mari kita saksikan. Sebelum persidangan kali ini dimulai, saya sebagai panitera pengganti akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Semua wajib menaati perintah hakim dalam persidangan. 2. Pengunjung yang masih berada di luar untuk segera masuk karena persidangan akan segera dimulai. 3. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia. 4. Dilarang membawa barang yang membahayakan ke dalam ruang persidangan. Membahayakan olah, bukan membahagiakan. 5. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam Ya bisa. Semangat, ya bisa. puasa. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar persidangan. Hakim memasuki ruang persidangan, semua dimohon berdiri. Silakan duduk kembali. Sidang perkara perdata nomor 24 KGN BGT. Kangen banget. P59 tentang perkara perbuatan melawan hukum antara 1. Jessica Tamara disebut sebagai penggugat 1. 2. Febriola Sinambela, kuasa hukum Jessica Tamara disebut sebagai penggugat 2.
Selanjutnya, para penggugat 1, penggugat 2 akan disebut sebagai para penggugat. Melawan. Ya Allah, dia lagi. Ini yang kemarin bukan. Kenapa sih? Sesat nih, sesat. 1. Lulu Salsabila disebut sebagai tergugat 1. 2. Mutiara Azahra, kuasa hukum Lulu Salsabila. Selanjutnya akan disebut sebagai tergugat 2. Selanjutnya, para tergugat 1, tergugat 2 akan disebut sebagai para tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan kali ini pihak para penggugat? Siap yang mulia. Pihak para tergugat? Siap yang mulia. Siap. Baik, dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak penggugat dipersilahkan untuk memberikan pernyataan pembuka. Oke, izin berdiri yang disayang. Silahkan. Yang mulia dan semuanya yang udah beli tiket live streaming dan yang di sini juga ya. Nama saya Febriola Sinambela dan ini adalah klien saya Ibu Jessica Tamara. Izinkan saya untuk memberikan pernyataan pembuka ya. Klien saya Cika adalah pemilik Indikos tempat tinggal saudara Lulu ya. Tergugat 1 selama 3 tahun belakangan dari tahun 2019. Si Lulu ngekos tuh kan. Awalnya Lulu dapat membayar uang sewa. Namun sejak pertengahan bulan April 2020, tergugat 1 tidak dapat memenuhi kewajibannya. Apa tuh? Dan terus menunggak sampai bulan ini April 2022. 2022. Ya. Jadi dia sudah menunggak selama 2 tahun ya pemirsa. Baru 2 tahun. Pihak penggugat juga sudah memberikan surat somasi kepada tergugat 1 Lulu Salsabila LLJLK jelek. Namun karena tidak adanya itikat baik ya, untuk menyelesaikan tunggakan kami memberikan gugatan One Prestasi agar tergugat 1 segera membayar tunggakan sewa kos selama 2 tahun beserta bunga-bunga yang bertebarannya. Terima kasih. Ya. Perkara telat bayar kos ya sudah menjadi hal biasa. Kenapa sampai dibawa ke sini? Iya, saya juga bingung. Ya, yang mulia, saya sudah terlalu lama menunggu Lulu membayar tunggakannya. Kamu pikir saya ibu kos tidak butuh belanja gitu? Saya tuh butuh beli emas, barang-barang branded yang terbaru. Nggak gitu Kurang ya. kencang, kayak gitu. Nggak gitu ya. Saya juga butuh beli barang-barang, beli baju. Betul itu, lihat saya. Tolong. Bentar ya. Oke. Tadi sudah cukup ya berarti. Brinda. Dari pihak penggugat. Sekarang saya minta pernyataan pembuka dari pihak tergugat. Mohon izin berdiri ya yang mulia. Silahkan. Oke, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih yang mulia dan teman-teman yang ada di sini. Nama saya Mutiara Azahra dan ini adalah klien saya Lulu Salsabila. Yang mulia, sudah 2 tahun lebih pandemi telah melanda seluruh dunia. Banyak orang yang terdampak oleh musibah ini, termasuk klien saya. Sudah berulang kali dia batal mendapatkan deal endorsement ataupun pekerjaan lain sehingga Lulu kesulitan untuk dapat membayar uang sewa tiap bulanan. Pokoknya, saya nggak mau tahu, klien saya ini tidak bersalah. Ada yang namanya kemanusiaan. Masa tega sih lagi pandemi gini mau usir teman saya nih, Lulu. Saya bukan teman kamu sih. Oh iya bener juga sih. Saya tuh Temenan nih. enggak. Tadi Ipin salah banget skrip. kayaknya nih, Tadi Ipin salah ya. skrip. Oh iya. Iya, tadi salah skrip. Iya. Kok dia jadi gembel gimana? Ya bagus dong, tapi saya juga butuh duit, tahu nggak? Aduh, nggak bisa nih. Yang mulia saya minta keringanannya. Oke, di masa pandemi seperti ini sekarang ya, memang banyak orang kesulitan mencari uang dan untuk memenuhi kebutuhan pokoknya ya. Ini masih bisa Betul dibilang sekali, masuk yang mulia. akal, cuman kemarin memang dia itu saya
pernah jadi saksi kalau nggak salah Iya, ya. yang ngangong-ngangong itu. Agak ngangong-ngangong. iya. Yang saya tepok itu ya. Iya. Yang nggak ada akalnya itu. Iya. Makanya saya Yang agak-agak dikandangin itu. saya agak-agak gimana gitu. Coba ya, mungkin ini masih awal ya. Oke, kalau gitu kita lanjut aja kepada pihak para penggugat ya. Apakah Anda memiliki bukti yang dapat ditunjukkan di persidangan kali ini? Ya, ada. Bisa ditampilkan di layar LED kita ini ya. Bisa lihat di sini tuh ada surat perjanjian perjanjian sewa kos. Dan kita bisa lihat pada nomor 3 ya, menjelaskan jika pihak penyewa tidak dapat membayar kos, maka pemilik kos dapat memperkarakan hal tersebut ke ranah hukum. Jadi klien saya ini udah dirugikan secara finansial nih. Jadi dia harus membawa ini ke jalan hukum. Wah parah. Wih, pinter lu. Loh, lu ngedukung gue. Iya, lupa. Baik. Apakah para tergugat ya memiliki tanggapan atas bukti yang diajukan oleh para penggugat? Yang mulia. Saya ini sekarang ini lagi zaman-zamannya pandemi loh. Orang tuh buat nyari duit tuh susah. Betul Ya nggak? sekali, Benar nggak betul. semuanya yang ada di sini? Betul. Nggak ada yang jawab. Ya Oke, udah. berarti mereka makmur. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah ya. Masya Masa Allah. iya nggak ada keringanan untuk saya karena saya nggak dapat job sekarang. 2 tahun tidak dikasih keringanan. 2 tahun. Lydia Danira itu siapa, Mas? Itu Yang mulia. Tolong ya, tenang, yang bener ini udah ngalur ngidul kemana-mana ya. Dan balik ke topik ya. Pakai Ya, ada. betul sekali Yang Mulia. Tapi emang itu ibu kosnya agak bermasalah Yang Mulia. Iya, merekanya aja yang Ada bawa apa terus emang? sekali. Permasalahannya tuh apa? Permasalahan nanti saya buktikan di LED ya Yang Mulia. Cuman nanti nggak sekarang. Oke. Baik. Oke. Udah nggak mau melawan lagi Anda? Udah. Ya udah. Tapi kamu jangan sembarangan kalau ngomong ya. Iya, saya mah. Walaupun mereka Batak, kita nggak boleh kalah. Ayo, kamu sudah Tolong mohon tenang dulu ya. boleh ngomong. Apa? Kita ini 2B. Apa? 2B. Bengkulu Bekasi. Bengkulu Bekasi. Oh. BB. Kirain B2. Ya. Mbak. Tadi Anda ya pihak tergugat sempat bilang kalau ibu kosnya ada bermasalah gitu Ya, ya. kita punya bukti Yang Mulia. Ada. Ada Yang Mulia. Bisa ditampilkan di persidangan kali ini. Bisa Yang Mulia. Yuk Om Jota, tolong buktikan. Tuh. Oke. Yang Mulia, sudah berapa waktu ini klien saya seorang influencer pendapatannya tidak menentu. Sedang sepi orderan dan karena brand juga yang kerja sama mereka sama dia lagi sulit ya karena pandemi. Jadi emang lagi ngurang-ngurangin budget untuk bayar influencer gitu. Iya, ini di sini lu, lanjut lu. Oh iya. Iya nih. Sekarang itu susah weh nyari job. Lu Betul harus tahu, sekali. jangankan buat bayar kosan. Gue buat bayar makan aja gue nggak bisa, gue harus minta temen tongkrongan gue. Nongkrongan pecundang kami. Bukan tongkrongan Pecundang. Ya gitu deh. Susah woi cari duit sekarang, Mbak. Ya, Mbak. baik. Apakah para penggugat memiliki tanggapan atas bukti yang diajukan? oleh Kalau pihak menurut tergugat? saya memang dianya saja yang miskin Yang Mulia. Ya, betul. Maaf lu. Ya gimana pun kan, walaupun kita nggak ada duit, tapi kan kita kan harus bayar kewajiban Iya, ya itu sih. namanya pertanggungjawaban. Betul. Kamu harus bertanggung jawab kamu Betul. ngekos di kosan saya. Tanggung jawab. Ya, saya Gimana? memberikan Anda fasilitas, tapi Anda juga harus memberikan saya uang. Yang Mulia, saya mau mengundurkan diri Yang Mulia. Saya mau mengundurkan diri Yang Mulia. Yang Mulia, saya juga mau mengundurkan diri. Kenapa Mulia juga. Gimana Yang Mulia? Klien saya ini agak terlalu bacot gitu ya. Ya udah, emang. Yang Mulia, Salah saya Anda, kenapa Anda terima orang seperti ini? tanggung jawab. Saya udah bilang, saya nemuin dia tuh di jalan, di gembel, udah mau jadi gembel. Makanya saya bantu dia. Ya mau gimana lagi Yang Mulia? Ya udah. Udah stop, udah. Masalahnya saya ada duit. Coba Anda cek dulu nih orangnya ada pengaruh obat apa gimana ya? Kok dari tadi mencak-mencak terus? Waduh, tolong ya ini ya.
Nanti kita tes aja nih orang nih ya. Ayo telepon satpol. Dari kemarin begitu Tes urin terus. kuliah, yang mulia. Tes urin, iya. Kemarin tidur di kantor polisi kamu ya? Aduh. Ya kan udah jadi gembel gimana? Ya, saya tendang nih loh. Gini, sekarang apakah para tergugat ini ya Akan menghadirkan saksi untuk membela. Saksi dong. Betul sekali yang mulia, kita menghadirkan saksi yang mau nyeksin dia. Pasti saksinya nyesel gak sih? Nyesel saksinya. Ya agak nyesel mungkin sih. ya. Semoga saksinya berakal. Iya, semoga ya. Nggak kayak yang itu. Saya kemarin jadi saksi, sekarang tergugat. Gimana sih? Ketahuan kamu kan. Baik kalau gitu penjaga ya, tolong panggilkan saksi dari para tergugat ini ke ruang sidang. Akhirnya polisinya kerja guys. Iya, akhirnya ya. Akhirnya. Udah kayak preman nih. Ini saksinya. Iya, saya yang mulia. Saya dudukin dong. Didudukin ya. Saudari saksi, apakah saudari sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada persidangan kali ini? Siap, sehat mulia. Siap, tentara nih orang. Ih, teman saya dibilang gak waras. Temannya, kita kan bukan yang gak kenal gue. Oke, tentu saja. Baik, nama saudari? Feni, Umur? 23, Pekerjaan? wira swasta. Alamat? Kosan itu, Ibu Cika, nomor 7. Oh gitu ya. Baik kalau begitu, sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari bersedia untuk disumpah? Bersedia. Jidat gemes. Baik, petugas mohon menempatkan diri. Ini sama hakimnya nih. Saya bersedia. Yuk, bisa yuk. Astagfirullah, Adel. Yuk. Iya. Saudari, ikuti kata-kata saya. Oke. Saya bersumpah bahwa saya Bersumpah bahwa saya akan menerangkan akan menerangkan hal yang sebenarnya hal yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Wah, ini saksinya bagus ya, nggak kayak saya Bagus. kemarin. Emang Anda gimana? Kemarin ada pengaruh obatnya. Iya, ada pengaruh obat dia ternyata. Ada pengenalannya agak rusak ya. Oke. Baik, apakah saudari memiliki hubungan keluarga dengan pihak para penggugat? Tidak. Kalau pihak tergugat? Siap tidak. Baik, kalau begitu bisa dijelaskan apa hubungan saudari dengan tergugat satu, Lulu Salsabila? Saya teman kosnya yang mulia. Oh. Ya, saya satu kos dengan saudari Lulu. Sejak kapan saudari tinggal di kos-kosan milik Ibu Cika? Kayaknya dari awal dibangun saya sudah di situ ya. Oh. Ya, dari awal. Kok yang bangun? Apa kamu yang bangun? Kok ibu kosannya senyum ya ke Kak Feni? Kok saya enggak? Karena bayar. Oh, bayar. Iya, beda ya, lupa. Mau saya bayarin? Enggak usah. Tergugat satu apa betul seperti itu? Dia sejak awal sudah tinggal di kosan ibu? Iya, betul yang mulia. Oke. Oh iya, kenapa kamu yang jawab ya? Tergugat satu ya, Anda menggugat. Saya jawab mulia. Oh iya, coba jawab. Jangan diem-diem aja kan? Iya benar, dia teman saya walaupun nggak pernah kelihatan, agak invisible. Jadi dia emang tetangga saya di kosan. Oke, baik kalau begitu pihak para penggugat dipersilahkan untuk memberikan pertanyaan kepada saksi. Oke, bisa ditampilkan lagi saksi bukti yang ada di LED. Bukti LED, Bang. Nah, ini dia. Apakah betul saudari sebagai penghuni kos Ibu Cika menandatangani surat ini juga? Betul, tapi waktu itu kalau nggak salah emang ada klausa yang bilang kalau akan dijerat hukum gitu, proses hukum. Oh, bisa diberikan keterangan lampu lebih lanjut? Aduh, waktu itu saya nggak baca sih, kepanjangan kayak itu banyak banget jadi saya nggak baca. Oh, 11-12 sama lu. Iya, kayak terlalu panjang, terlalu Makanya padat gitu. Makanya saya nggak tahu kalau bakal berakhir di sini. Betul seperti itu, penggugat satu. Iya betul yang mulia, saya memang sengaja membuat perjanjian selengkap dan sedetail itu yang mulia agar bisa menanggulangi kemungkinan terjadinya seperti sekarang ini yang mulia. Baik, kalau begitu apakah ada pertanyaan lagi dari pihak para penggugat? Udah yang mulia.
Cukup ya. Cukup. Baik. Sekarang dari pihak tergugat akan mengajukan pertanyaankah kepada saksi? Betul sekali yang mulia, saya mau. Silahkan. Silakan. Boleh nih. Jadi Saudari Feni, Ya. adakah yang bisa Saudari Feni ceritakan tentang kehidupan di kos CHK atau sesuatu tentang ibu kos Yasi Katamara ini? Oh, ibu kos. Ibu kos ini tuh terlihatnya emang baik kan. Kayak dia tuh kelihatannya baik. Tapi gak sebaik itu. benar. Gak sebaik itu. Benar. Masa minta uang iuran buat bersihin kamar mandi? Enggak, dia baik maksudnya. Iya, marah. Beda dong. Bapak kos. Tapi bagaimana tadi Saudari Feni ada yang aneh itu kenapa? Dia tuh jahat. Ya. Iya. Dia tuh kalau misalnya nih minta tunggakan, teman-teman saya minta tunggakan, misalnya, "Bu, saya mau ngutang dulu sebulan 2 bulan," dia tuh nggak pernah kasih. Terus kalau pinjam uang, nggak pernah kasih juga kan? Benar. Iya. Iyalah, enak aja emang kamu pikir saya bang. Iya. Padahal kan kamu mbak ya, bukan Iya, bapak. padahal mbak. Coba kalau kamu iya nih. Tuh, Pinter itu. Tuh, lihat sendiri kan. Ibu kosan kita tuh antagonis. Ya coba kamu pikir kamu kalau semua warga kosan saya nunggak. Ya larang ya, harap tenang dulu. Lihat semuanya selain matanya coklat, mata duitan juga. Astaga. Tolong tenang dulu ya. Nih kita mendengarkan dulu penjelasan dari saksinya ya. Coba. Ya. Apalagi yang mulia? Saudari Feni, Apa? silakan. Silakan. Apalagi yang harus saya jelaskan tuh apa? Oh iya. Iya. Oh, saya juga pernah dengar gosip. Katanya itu ya Ibu Cika ini tuh sewa preman buat nakut-nakutin Mbak Lulu. Karena dia tuh gak bayar-bayar. Temen-temennya Lulu kali yang di Priuk. Temen-temen yang apa ini? Teman-teman gua. Iya. Gitu Sewa yang mulia. preman. Betul seperti Betul. itu penggugat 1. Tidak, yang mulia, itu semua fitnah. Ngapain saya buang-buang uang saya buat sewa preman? Kalau saya sendiri bisa ngetok kamarnya terus masuk. Nagih. Lah, kalau gitu kenapa nggak sekalian aja udah kalau diketok gak keluar orangnya, buang aja barang-barang saya kalau gitu langsung. Oh gitu? Enggak sih. Yang mulia. Biar nanti malam saya packing barang kamu. Langsung tembak mati aja. Lo mati, gue party coy. Lanjut nih sidangnya kalau ada yang mati ya. Bisa dipenjara ini. Oke, Ya, tadi ada yang mau pihak tergugat Cukup yang mulia, terima kasih. sudah cukup. Iya, Tidak sudah lagi yang cukup. ini Gak mau ya ditanyakan nanya ke- lagi. Udah cukup. Saksi. Saya bayar mahal loh. Oke. Bisa diem dulu, sabar. Oh, iya. Kita nggak menang. Oke. Kalau sudah cukup, baik kalau begitu saksi dipersilahkan meninggalkan ruangan persidangan dah gitu dong. Jadi gua kesini cuma gini doang. Iya. Udah. Makasih hakim. Selamat Nanti saya reimburse ya. Oh iya, 2 lipat. Lagi ya. Dadah. Bayar kos. Bayar orang. Bayar kos. Para penggugat dipersilahkan untuk memberikan pernyataan penutup. Oke, yang mulia saya izin berdiri ya. Ya. Saya mau nyamperin Lulu Lafah nih. Heh. Yang mulia hakim dan semua yang udah hadir dan beli tiket live streaming. Gue takut dipatok. Oke. Di ruang ini kita sudah menyaksikan ya. Ibu Polwan juga udah menyaksikan kan? Iya, saya Ibu diem aja pegel ya, Bu. Berarti gak ada skrip. Ya, udah menyaksikan ya semuanya. Kalau siapa nih namanya, si Lulu ini berarti bersalah karena dia tidak membayar kos selama 2 tahun lamanya. Jadi, saya meminta Ibu yang mulia. Bapak, saya Ibu kan yang screennya dikit, Oh, jangan iya. nutupin saya. Saya meminta Ibu yang mulia untuk memerintahkan tergugat 1 untuk membayar semua uang kos tertunggak selama 2 tahun dan segera out dari kosan Ibu Cika. Maju nggak lu? Ini apa ini? Apa Saya tuh? salvo. Oh iya. Ini ada Jin ya? Jin BTS. Ya. Jadi saya meminta untuk Ibu nih tolong ya, dia suruh bayar dan suruh out aja tuh dari kosannya Ibu Cika dan membayar bunga-bunga di lautan. Terima kasih. Maju. Sabar saudari Lulu. Terima kasih. Oh iya maaf. Sabar ya, hakimnya lagi gatel.
Gatel nih rambut. Dari pihak tergugat, Ya. Maju. Yang mulia mohon izin berdiri. Silahkan. Maju ke sono. Lu nyuruh-nyuruh aja lu kami kan lu. Lah kan gua bayar. Yang mulia hakim dan semua yang ada di sini, sejalan dengan bukti yang sudah ditampilkan pada persidangan kali ini. Sindang apa nih? Nggak tahu. Kan saya memang sedang melalui masa keuangan yang sulit seperti banyak orang lain di masa pandemi ini. Kanan. Mendingan gue nge-rap kayak kemarin. Sekiranya terkutuk hati yang mulia hakim untuk menolak gugatan dari para penggugat dan memberikan perintah kepada mereka untuk memberikan waktu tambahan untuk melunasi tunggakan kosannya. Saya yakin sebentar lagi klien saya akan kembali ngehits dan dapat dan banyak dapat job ya yang mulia ya. Jadi sehingga bisa membayar kosan Ibu Yesika Tamara. Ya. Cuma tolong diberikan waktu 6 bulan atau sekiranya lebih banyak waktunya gitu. Karena dia emang lagi sepi aja nih tuh, lihat aja tuh. Iya biasa, nggak ada sewa. Iya. Terima kasih yang mulia. Terima kasih. Baik. karena hakim sudah mendengarkan keterangan penggugat dan tergugat, sekarang sidang akan rehat sejenak sambil menunggu hakim membuat keputusan. Mari hakim. Yuk kita pulang hakim. Ya ampun lu gimana sih nggak bayar kosan 2 tahun? Gimana? Gue gak punya duit. Ya gimana sih? Ambillah job-job yang kemarin tuh. Gak ada jobnya. Gak ada yang mau Masa? ambil gue. Terus lu bayar gue gimana? Iya, yang nyicil lah. Surat apa? Kalau bukan ngelawan si batak-batak mereka berdua itu, gue gak akan mau nih. Oh iya, kalau pacarnya yang lain dia kamu gak mau. Iya, sebenarnya tuh agak rival aja sih sebenarnya. Oh, Aku agak dan rival. Ola. Iya, aku. Aku. Iya, aku. Iya, gitu deh. Lu. Gimana ya? Gak bisa Ya juga. gimana dong lu? Ya udahlah. Gimana lagi? Udah gak bisa, udah persidangan juga. Ya udah Semoga dihukum kita juga menang saya. ya, lu. Aduh. Iya, tolong ya. Nanti saya gak bayar kalau kamu gak bisa menangin saya. Kamu saya masukin persidangan lagi. Minggu depan jangan heran kalau saya masuk lagi. Persidangan. Iya, Iya, persidangan, guys. Iya. Ya, udah Kak, lanjut Kak sono aja. Lanjut sono. Dadah. Bisa-bisanya si miskin itu gak bayar kosan. Jangan menyudutkan ya Kak. Miskin, mau kemana nih? Bisa-bisanya dia gak bayar kosan tapi dia bisa nyewa pengacara gitu. Makanya kalau gak kuat tinggal di Jakarta jangan ngekos. Jakarta keras bos. Apalagi Jaktim panas. Iya, maksud saya gini loh. Saya tuh udah kasih dia keringanan. Dia minta keringanan lagi selama 6 bulan lagi. Dan pengacaranya ngomong kalau misalnya boleh lebih. Terus saya Lagi mana sih? Kan kesian ya anak-anak kayak gini, orang udah gak punya job. Misalnya saya kasihan nih semua orang kayak lu. Pendapatan saya seperti apa? Duduh, udah deh, mundurin diri aja. Nggak usah gitu deh. Udahlah, sebenarnya tuh dia emang influencer kecil aja yang gaya-gayaan mau ngekos di Sepi Jakarta. endorse kayaknya deh. Sepi endorse sih kayaknya. Kamu kayaknya rame ya? Aku rame sih lumayan. Asik. Lanjut Kak. Gak sanggup ngomong apa-apa gitu. Udah, Bekasi Bengkulu lawan Batak gue Tangerang sama BBBT gue. Kesian paniteranya. Iya. Gak jadi panitia. Iya kena mental nih. Besok mundurin diri deh. Besok kita ngundurin bareng-bareng aja yuk. Iya, jadi influencer. Ayo. Jangan. Lah kan lu gak ikut. Iya. Iya pani. Susah-susah kita kuliah sekolah 12 tahun ngurusin kayak gini. Oh kalau papa aku sih hot. Hot deh. Lah katanya juga yang anak hot. Enggak, gua hot dari Bekasi. Dia anak Batak gitu. Itu hot boy. Iya, bapak gua mah bisa kemana-mana. Gua ikut bapak gua aja. Iya, bapak saya mah ganteng. Lah bapaknya kan juga ganteng. Banyak duit. Bapak kita Batak. Ya udah kalau banyak duit bayar kos dong. Bapak
bosnya nggak mau ngasih ya duitnya. Pak, semangat ya kerjanya anak muda. Memang kalian kata keras. kalian dikasih bapak kalian. Enggak dong. Bapak saya mah 2. Ayo. Iya, bapak gue 2. Iya. Bapak di dunia dan bapak di surga. Iya. Gak bisa. Ya Allah, Masya Allah. Ampunilah dosa kami dan Bapak kita mah 2. Apa? Iya. Ya gimana nih, gak bisa lawan. Aki, gue ada 2. Aki. Kakek. Gue juga ada aki di mobil. Iya. Banyak loh. Iya. Masing-masing mobil ada akinya. Iya nih. Kak. Hakim. Gak mau masuk, Kim. Hakim. Udah kan debatnya? Ya, udah. Oke. Hakim kembali memasuki ruang persidangan. Sidang dimulai kembali. Silakan duduk kembali. Yang mana ya tadi? Oke. Sebenarnya saya agak berat hati ya, karena sengean orangnya. Tapi nggak apa-apa. Pada sidang perkara perdata nomor 24 KGN BGT kangen banget P59, hakim memutuskan bahwa gimana Bu? Lulus Salsabila, kamu dieliminasi nggak? Perlombaan. Iya. Audisi. Master chef kali ini. Kamu pulang malam ini. Enggak. Lulus Salsabila memang sedang dalam keadaan yang tidak dapat segera melunasi tunggakan uang kosnya, dan dengan ini membatalkan gugatan dari para pihak penggugat. Masya Allah. Dan juga memerintahkan penggugat 1, Ibu Yesi Katamara, memberikan waktu selama 6 bulan kepada tergugat 1 untuk melunasi tunggakannya. Para botak-botak bukan. Akhirnya punya kasus bisa menang juga hari ini. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Saya nggak jadi dituntut, nggak usah bayar uang sebanyak itu dengan bunga yang besar. Lo bayar gue. Ya. Yuk, I dan you. Kan Bye, cicil- Hakim. Cicilannya kan 24. Kita udah harus keluar belum sih? Keluar ya, makasih ya. Kamsahamnida. Langsung ada sama. Dengan ini berakhirlah sidang pertama hari ini. Sebelum persidangan kali ini dimulai, saya sebagai panitera pengganti akan membacakan tata tertib persidangan. 1. Semua wajib menaati perintah hakim dalam persidangan. 2. Pengunjung yang masih berada di luar harap untuk segera masuk karena persidangan akan segera dimulai. 3. Memanggil seorang hakim dengan sebutan yang mulia. 4. Dilarang membawa barang yang membahayakan ke dalam ruang persidangan. 5. Dilarang membuat kegaduhan baik di dalam maupun di luar ruang persidangan. Hakim memasuki ruang persidangan, semua dimohon untuk berdiri. Silakan duduk kembali. Capek ya hakim ya. Capek ya.
Ketemu lagi nih kita. Baik, sidang perkara perdata nomor 25 KGN BGT MP62 tentang perkara perbuatan melawan hukum antara 1. Indah Cahya disebut sebagai penggugat 1. 2. Febriola Sinambela kuasa hukum Indah Cahya disebut sebagai penggugat 2. Selanjutnya para penggugat 1, penggugat 2 akan disebut sebagai para penggugat melawan 1. Azana Saliha disebut sebagai tergugat 1. 2. Mutiara Azahra kuasa hukum Azana Saliha selanjutnya akan disebut sebagai tergugat 2. Selanjutnya para tergugat 1, tergugat 2 akan disebut sebagai para tergugat. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Apakah sudah siap untuk mengikuti persidangan kali ini pihak para penggugat? Siap yang mulia. Pihak para tergugat? Siap yang mulia. Oke. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pihak penggugat dipersilahkan untuk memberikan pernyataan pembuka. Oke, yang mulia saya izin berdiri. Silakan. Oke, tunggu. Yang mulia, nama saya pengacara Febriola Sinambela dan ini adalah klien saya Ibu Indah Cahyadi. Indah Cahya. Izinkan saya untuk memberikan pernyataan pembuka. Pada tanggal 28 Oktober 2021, klien saya Indah Cahya mendapatkan pesan dari tergugat 1, adiknya sendiri. Betul. Yang berisi permintaan untuk meminjam uang sebesar 100 juta kangen sterling. Oh my god. Untuk meminjam uang ya sebesar itu demi membayar uang buku kuliah dan uang semester kuliah toh. Tergugat 1 berjanji akan membayar uang yang dia pinjam selama 2 bulan setelahnya. Jadi katanya mau dikembaliin setelah 2 bulan. Tapi jiwa bohongnya keluar nih si Asia Listik. Namun sekarang sudah hampir 6 bulan berlalu. Kenapa? Bagus dong masuk TV, gimana sih? Sudah 6 bulan berlalu. Tetapi tergugat 1 selalu menghindar ketika diminta kejelasan oleh penggugat 1 alias mengghosting. Sudah terlalu lama klien saya telah dirugikan secara material oleh tindakan penipuan penggugat 1. Oleh karena itu ya kami mau nuntut tergugat 1 segera membayar hutang beserta bunga-bunganya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Urusan meminjam uang itu memang rumit ya. Apalagi kalau melibatkan keluarga seperti ini. Niatnya mau nanya baik-baik mungkin ya, tapi mungkin malah bisa jadi berantem dan bahkan bisa masuk ke persidangan kayak gini ya. Iya betul sekali yang mulia. Saya nih ya sebagai seorang kakak kan niatnya baik ya, mau bantu adik saya, tapi lihat dia malah jadi begini. Apa sih nggak ikhlas banget lo jadi kakak ya? Iya masalahnya itu 100 juta. Enggak, lo tuh nggak ikhlas. Kayak masa dikit-dikit tagih. Yang dikit-dikit udah tar dulu, harap tenang ya. Berikutnya saya minta pernyataan pembuka dari para tergugat. Nah, baru silakan boleh Terima kasih yang berbicara. mulia, saya mohon izin berdiri. Silakan. Perkenalkan, nama saya Mutiara Azahra dan klien ini adalah Azana Saliha. Klien saya ini tidak bersalah atas gugatan yang diberikan oleh para penggugat. Karena dalam hidup itu ada yang namanya asas kekeluargaan. Klien saya juga masih bersekolah, belum punya pendapatan tetap. Masa tega sih nuntut adiknya sendiri? Cuma karena utang yang tidak seberapa, itu kakak macam apa? Ambil polisi, pawon, tolong. Terima kasih ya. Tolong yang bener ya. Iya. Kok agak ini ya? Agak megang-megang. Terima kasih yang mulia. Baik. Saya terima pernyataan pembukanya.
Kalau begitu, apakah para penggugat memiliki bukti yang dapat ditunjukkan pada persidangan kali ini? Ada banget LED lagi, LED. Ada di layar LED ya. Ini menunjukkan Instagram Azelia Tongcup ya. Kan bisa lihat ini, di highlightnya dia mempunyai gaya hidup yang sangat mewah ya. Seperti miliuner ya. Dia jalan-jalan ke Bali, ke Gili, Raja Ampat, Bandung, dan lain-lain. Dan bisa terlihat barang-barang yang dia pakai, sepertinya dia orang yang mampu untuk membayar hutang kakaknya. Ya, itu kayaknya ada saya nih. Lagi banzai ya itu Hakim yang mulia. Yang mulia. Belum ngeritingin rambut itu. Ya, masih normal. Belum pusing. Oh, itu sebelum kacamata saya hanyut. Kejadian itu ada kita semua kayaknya. Dejavu. Iya sih kok tiba-tiba keinget gitu ya. Oke, baik-baik kalau begitu. Apakah para tergugat memiliki tanggapan atas bukti yang diajukan oleh para penggugat? Oke, yang mulia, sekarang zaman itu sudah modern. Kebutuhan itu tidak hanya mencakupi sandang, pangan, dan papan, tetapi juga ada kebutuhan mental dan rohani. Oh iya bener deh. Tetapi juga ada kebutuhan mental dan rohani yang perlu dicukupi. Salah satunya adalah dengan hangout, jalan-jalan, cari vitamin C. Saya yakin para penggugat tidak tahu betapa susahnya untuk terus mengikuti update masa kini. Biar terus keren dan ngehits itu susah loh. Kenapa kayak gini aja tuh pasti ada sidang-sidangan kayak gini. Mungkin ya healing berarti itu nama zaman sekarang betul sekali. Betul. Healing. Oh iya. Ada. Gak bisa dibiarin ini. Oi. Kok kenapa kamu ini banget ya sekarang ya? Dia capek, dia pengen healing kayaknya. Dia capek jadi polwan. Pengen healing ya. Dia pengen healing. Mungkin aja tapi bisa jadi saya berpikir ya apa dia pakai pay letter. Bisa jadi emang. Dia pinjol waktu itu pinjol. Oke, kalau begitu apakah pihak para penggugat akan mendatangkan saksi? Ada nggak? Ada ya. Yang mulia. Kita bawa. Baik, silakan ya penjaga tolong panggilkan saksi untuk masuk ke ruang sidang. Ya lagi. Ini driver kita. Ini tuh kayak yang selalu ada di TKP dong, yang ibu-ibu melosot, tutupnya melosot. Ada mulu di mana-mana. Saya buka tuh gentong dibuka. Ya. Masih hidup loh, tiba-tiba masih hidup. Astaga. Senang berjumpa lagi ya yang Iya, mulia. iya. Bagus tuh merchandise topinya, beli di mana? Ya kebetulan saya fans JKT. Oh, JKT masih ada ya? JKT yang orangnya 48 itu ya? Oh, saya baru tahu. Itu Pak, anak saya juga mau tuh masuk member JKT, bisa nggak sih? Boleh nggak sih, anak saya juga mau tuh kayaknya nanti ya. Saya mau masuk boleh nggak? Saya aja deh masuk, boleh nggak? Mungkin nanti kita ngobrol di Oke, Kalau ya. adik saya maunya dikenalin sama Melody tuh. Oh iya, masih ada. Ya, pokoknya begitulah ya. Baik, kalau begitu saudari saksi. Apakah saudari sedang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada persidangan kali ini? Ya, sehat. Udah auto nih template. Baik, kalau begitu nama saudari siapa? Ya, Fioni Alveria yang mulia. Umur? 28 tahun. Pekerjaan? Driver ojek online yang mulia. Alamat? Ya kan saya bilang saya belum punya rumah. Oh iya, baru seminggu yang lalu. Masa Iya, udah punya rumah, cepet iya. banget. Kerja keras perlahan-lahan ya guys ya. Baik, sebelum memberikan kesaksian, apakah saudari bersedia untuk disumpah? Bersedia. Oke, silakan petugas mohon menempatkan diri. Yuk, bisa yuk, Flora yuk. Yeay, nggak gabut. Adil, gesper lu gimana sih? Jujur li, ini tuh kegedean. Iya ya, Iya. baru lihat. Benerin dong. Iya. Tolong ya, serius ya, Bu Polwan, terus saya ganti loh polwannya nih. Jangan dong, nggak ada yang lebih bagus nih dari saya. Iya, makanya. Oke, silakan. Saudari, tolong ikuti kata-kata saya ya. Baik. Saya bersumpah bahwa saya Saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan
akan menerangkan yang sebenarnya yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Oke. Gespernya itu bisa di atas guys. Hula hoop gak sih itu hula hoop? Aduh. Oke, baik. Yang mulia, yang mulia. Oh, iya, apa? Sebelum itu kita juga punya bukti loh. Oh gitu. Iya yang mulia, Iya, yang yang mulia mulia. kelewatan kayaknya. Iya, Oh, ini salah skripnya berarti iya, yang iya. mulia ini. Yang mulia. Salah skripnya nih berarti. Belum buka. Jadi kita rewind lagi. Rewind yang mulia, boleh gak yang mulia? Yang mulia, yang mulia. Oke, gini caranya klien saya bisa kalah. Ini skripnya salah berarti nih. Kurang lengkap ya. Kurang lengkap nih kalau kayak gitu Ya, nih. yang mulia coba lihat halaman 1200 deh. 1200 Coba dilihat ya. lagi yang mulia. Ini tidak adil loh bagi Tidak saya. ada ya kalau di sini ya. Nggak apa-apa kalau gitu. Oke, Mungkin saya kita skip punya- kertasnya satu nggak apa-apa. Iya, saya punya Silakan. bukti yang mulia. Oke. Itu yang driver ojol sini aja. Ojol nggak apa-apa ojolnya. Nggak apa-apa, jangan malu. Coba di kandang aja nggak apa-apa di kandang dulu ya. Ada rumah sendiri ya. Oke, Ya, oke. anggap ya. Tolong layar LED ya bukti-buktinya. Oke, di sini terlihat ya. Yang mulia hakim dan semua yang ada di sini. Pada layar berikut ini adalah percakapan antara klien saya Adzana Saliha dengan penggugat satu. Dapat dilihat bahwa klien saya ini sudah dengan baik-baik menyatakan ketidakkemampuannya untuk cepat-cepat melunasi hutangnya. Dan penggugat satu juga sudah menyatakan bahwa dirinya menerima kondisi tersebut dan tidak cepat-cepat menagih hutang klien saya. Penggugat satu aja nih yang aneh. Terlihatnya ini kayak terbantah-bantah dan terlibat-libat gitu. Sampai dibawa ke hukum loh saya Tahu. ini. Pernah kakak kandung bukan? Kalau dibawa pulang kan nggak bisa ya. Baik. Gak habis dong kalau dibawa pulang. Jadi klien saya ini ada bukti ya, buku ya. Bukti ya. Iya. Oke, kalau begitu benar ini Anda, penggugat satu. Chat Anda. Tahu ya, itu saya apa jajan itu? Jangan bohong kamu. Sabar. Puasa ya, puasa. Tapi di sana dia berjanji cari part time job. Mana? Tapi kamu bilang nggak apa-apa loh. Bahkan kamu bilangnya iya. Bentar, Semangat bentar, ya. iya, karena saya bilang iya agak- kalau agak- saya agak- ngapain? Tolong ya, ntar itu kandangnya copot. Ya seperti itu yang mulia. Terima kasih. Itu ya. Iya. Oke, kalau begitu terima kasih ya pihak Iya terima kasih yang mulia. tergugat sudah melampirkan bukti. Balik lagi ke saksi ya. Saksi, yuk saksi. Ja ASMR. Mana tuh tadi kan? Apakah saudari memiliki hubungan keluarga dengan pihak para penggugat? Tidak yang mulia. Kalau dari pihak tergugat? Tidak yang mulia. Tidak, yang mulia. Tidak yang mulia. Tidak, yang mulia. Kalau begitu bisa dijelaskan apa hubungan saudari dengan pihak penggugat satu, yaitu Indah Cahya? Ya, jadi hubungannya sebenarnya seperti yang sudah bisa dilihat dari profesi saya itu driver ojek online. Jadi saya itu mengantarkan kiriman paket-paket order gitu milik tergugat satu, adiknya penggugat satu gitu. Baik, kalau begitu pihak para penggugat dipersilakan memberikan pertanyaan kepada saksi. Oke, terima kasih ya yang mulia. Saudari ojol, Fioni, adakah yang bisa Anda ceritakan tentang apa yang Anda ketahui tentang tergugat satu? Yang saya inget sih ya, saya tuh kayak sering banget ngeliat non yang ada di sana itu tuh. Kayak setiap hari tuh saya ke rumahnya non itu. Ya. Oke, coba diceritakan lebih rinci ya. Ya, jadi kayak rumahnya non Asya, non Adzana. Non Asya siapa Adzana, ya? maafkan saya, non Adzana itu dekat dengan tempat saya magang biasa ya, nunggu orderan gitu kan. Jadi kayak saya tuh sering banget loh ke rumah Magang, kamu magang depan rumah saya. magang. Magang. Belum jadi pegawai tetap. Maaf banget ya. Iya, jadi saya mangkal dekat rumahnya non Asyal dan setiap hari tuh saya kesana gitu karena setiap ada order tuh ting ting ting, ting dari non Asyal seperti Adzana.
seperti itu. Tergugat satu benar seperti itu. Apakah Kayaknya saudari sih Vioni gitu. ini sering mengantarkan orderan ke tempat tinggal tergugat satu? Saya lupa sih, kayak aku tuh kerjaannya tuh cuma belajar sama belajar online doang. Kayak aku belajar online. Iya, belanja Bedanya apa? maksudnya belanja atau belajar sih? Tuh kan belanja tuh. Iya, belajar online. Oh. Maksudnya belajar online dan saya hanya fokus mata kuliah saja. Mata batin fokus. Mata kaki. Kita memang sehati. Jadi saya tuh gak ngerti hal lain selain belajar gitu yang mulia. Terima kasih. Oke, baik. Ya, yang mulia saya izin mendekat ya ke tempat saksi. Silakan. Gak mencurigakan nih saksi gue ya. Dua-duanya ya. Oke, Vioni Alveria ngantri. Ngantri ya. Oke. Saudari saksi, bisa diceritakan apa saja yang diorder oleh Mbak Ashel? Tunggu ya, saya ingat-ingat dulu. Sebenarnya banyak sih. Yang saya ingat nih, mbaknya itu pernah order pizza 3 box. 3 box. 3 box Iya. Oh, itu beli 1 gratis 2 tahu. Ya, pokoknya saya mengatakannya itu ya. Terus juga pernah saya menerima orderan delivery dari restoran bintang 5. Waktu itu pernah juga. Macel. Rasa bintang 5, harga kaki 5. Oh, kira-kira seminggu tuh berapa kali? Seminggu, Senin, Selasa, kayak 7 hari deh. Kayak setiap Ya emang hari tuh. seminggu itu 7 hari. Maksudnya setiap hari tuh saya kesana gitu. Malah pernah waktu itu satu hari 3 kali saya kesana. Oh my god. Oke, apakah Ibu Indah nih yang sebagai serumah dengan Mbak Ashel, apakah sering melihat Mbak Vioni sebagai saksi? Iya, biasanya sih Mbak ini pakai helm ya. Tapi saya tahu kok dia ini emang sering bawa orderan ke rumah. Soalnya mukanya mudah diingat, cakep soalnya. Baik. Apakah pihak para penggugat akan mengajukan pertanyaan lagi? Cukup yang mulia. Cukup ya. Cukup. Kalau begitu, dari pihak tergugat, apakah akan mengajukan pertanyaan kepada saksi? Mau yang mulia. Mau ya. Iya. Mau aja. Ya, oke. Silakan. Saudari Vioni, apakah saudari Vioni benar sering menerima order dari klien saya? Iya benar. Yang mulia hakim, mohon izin untuk ke tempat saksi ya. Silakan. Apakah saudari yakin dengan sepenuhnya bahwa ingatan saudari tidak tertukar ingatan dengan orderan yang lain? Ya coba dipikir dulu, kali aja kamu pengaruh obat. Enggak, jangan, amit-amit ya Allah. Yakin? Tapi agak aneh ya, dari sekian banyak driver ojek online yang ada di kota ini, kenapa saudari saksi terus yang mendapat orderan dari klien saya? Kan ada algoritma ya, komputer yang bisa mengacak siapa yang dapat orderan. Kecil sekali kemungkinannya bisa dapat orderan dari pelanggan yang sama. Saya dengar kemungkinan itu kayak cuma 1 berbanding 1 juta gitu ya. Kok ini bisa sampai berkali-kali gitu? Aduh. Yang mulia hakim dan semua yang ada di sini, ini sungguh adalah hal yang tidak sangat lazim. Bisa saja saksi ini adalah driver ojol bayaran yang menjelek-jelekkan klien saya, yang tidak hanya seorang mahasiswa saja. Mau buka aja. Enggak boleh. Yang tidak hanya seorang mahasiswa sosial. Mahasiswa. Kayak abis ini gue buka deh. Sakit perut, nggak sakit perut ya? Aduh. Saya dengar kemungkinan itu saya yang tidak hanya seorang mahasiswi sosialita gaul tapi juga berprestasi. Itu nggak mungkin yang mulia. Oke, terima kasih ya Ya. pihak tergugat. Apakah ada lagi pertanyaan yang akan diberikan kepada saksi? Tidak yang mulia, terima kasih. Untuk pihak penggugat, Tidak ada yang mulia. kalau sudah cukup, saksi dipersilahkan ngojek lagi. Dipersilahkan untuk meninggalkan ruangan persidangan. Terima kasih. Terima kasih. Semoga saya nggak balik lagi ya. Semoga dapat skrip lagi ya. Ya. Oke. Para penggugat dipersilahkan untuk memberikan pernyataan penutup. Oke, yang mulia saya izin berdiri. Yang
mulia hakim dan semuanya yang sudah hadir di teater JKT48 ini, kali ini semua sudah melihat bukti dan juga keterangan yang diberikan oleh saksi ojol walaupun atau saksi nyata ya, yang membuktikan bahwa tergugat telah dengan sengaja lalai dalam melaksanakan kewajibannya, yaitu tidak membayar hutang pinjaman dari klien saya. Dengan ini kami memohon hakim untuk memberikan surat perintah ya, agar tergugat satu segera melunasi hutangnya beserta bunga-bunga yang bertebaran di hidupku. Terima kasih. Baik, pihak tergugat. Oke, mohon izin berdiri ya para yang mulia. Ya. Oke, gak usah. Yang mulia dan semua yang ada di sini, klien saya tidak bersalah, tidak dapat dipaksa untuk segera melunasi hutang sesuai dengan permintaan para penggugat satu. Sudah ditampilkan juga bukti bahwa awalnya penggugat satu juga sudah memberikan keringanan. Entah apa yang merasuki dia mulia, jadi kayak, oh kenapa labil gitu loh. Klien saya juga masih dalam masa studi, tidaklah seharusnya dipaksa untuk melunasi hutangnya dahulu sampai dia bisa punya penghasilan sendiri yang mulia. Mohon untuk menolak gugatan pihak para penggugat yang mulia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Karena hakim sudah mendengarkan keterangan dari saksi, penggugat dan tergugat, sekarang sidang akan rehat sejenak sambil menunggu hakim membuat keputusan. Mari. Aduh, gimana ya? Ya ampun, Shell, lo tuh hidup tuh gak usah terlalu modernisasi gitu loh, bisa nggak? Gak usah jadi mahasiswa sosialita deh. Sebenarnya gue tuh emang lagi mepet banget karena itu tuh gue join TOEFL gitu kan, jadi lebih murah dong. 1 juta udah bisa ke pulau-pulau enggak. mana Maksudnya tuh banyak. kenapa harus indah gitu loh? Nggak ada yang lain gitu. Karena dia punya sugar daddy. Bercanda ya Kak Indah? Bercanda ya Allah, enggak bercanda ya Allah, maaf banget. Enggak bercanda doang. Karena Aduh, kuasa loh Shell. enggak, oh iya. Karena dia kan udah punya pekerjaan tetap kan. Jadi ya aku ini aja. Enggak, seharusnya lu tuh Ambilin bisa aja uangnya. menyelesaikan masalah ini tuh dalam kekeluargaan. Gak usah lah ke sidang-sidangan segala. kan aku yang tergugat ya. Iya tuh Kak, iya juga ya. Sebenarnya bukan aku. Seharusnya lo minta lah keringanannya untuk sama kakak lo gitu. Betul, gue tuh kayak udah diskusi gitu juga loh kamu teh sama orang tua. Tapi kayak dia tuh emang tetap kekeh mau bawa gue ke sidang gitu. Duh, makanya jadi anak baik. Mama, minta uang dong kayak gitu. Iya, tapi kayak mama Jangan aku ke Kak Indah. mamaku tuh kayak udah nggak sanggup gitu Yaudah, karena biarin deh. kebutuhan aku terlalu banyak. Aduh ya udah, kalau nggak ada uang tuh nggak usah sosokan. Bener Ini deh, banget. Sosialita. Walaupun nih selebgramnya yang lumayan ya, nggak kayak yang tadi ya, yang Iya, seperti ini yang agak lumayan dari yang tadi ya. Iya, cuman tetap aja nggak modal ya. Ya ampun, ya ini si Ashel itu udah lama banget emang jadi beban keluarga. Oh my god, bahkan dia katanya pay letter. Iya, pay pinjol. letter itu pusing banget orang tua aku nyari Oh ininya. my god. KTP siapa aja tuh yang udah dipakai Iya, buat foto, banyak. foto pinjol? Banyak ya KTP yang udah terkorbankan gitu. Oh my god. Emang Ashel. Semoga dia masuk deh ya. Iya, Masuk apa San Batu? Enggak ada. udah ya, udah itu. Masuk jeruji. Aku yakin sih dia nanti pasti bakal masuk. Ini udah terlalu lama, Cel. Aduh. Emang ya dari kemarin tuh permasalahannya cuma selebgram, influencer, terus kayak nggak ada yang lain. Apa yang lebih seru gitu, yang lebih menantang nih? Gimana sih yang bikin skrip? Gak menantang nih, kurang seru. Ya nggak, bercanda. BTW, sugar daddy-nya namanya siapa ya? Jangan sama. Kaprotan. Pas lagi. Cari jangan deh, sensasi jangan ya, deh. cari sensasi aja sih biar Enggak, pada naik nih. masalahnya nih agak sedikit memusingkan gitu. Kenapa harus tuh Kak? Kenapa nggak dalam keluarga aja gitu menyelesaikannya? Kekeluargaan aja. Udah terlalu lama. Iya, Saya nunggu 2 bulan tahun doang. waktu berlalu. Lu juga sih aneh-aneh, gak usah kayak gitulah. Ya udahlah. Karena keluarga kamu ngira kita nggak bakal minta ini ya, minta kembali Ganti rugi. Iya.
Karena emang endorse aku juga lagi seret gitu loh. Aku sama Emang dari kayak dulu nggak kemarin sih? ya. Iya sih, tapi kayak kamu harusnya gak usah bawa ke hukum kayak gini dong Kak Indah. Tapi gue gak kerja, Syah, kok kayak gitu. Sih. Betul. Aduh. Hakim kembali memasuki ruang persidangan. Sidang dimulai kembali, semua harap berdiri. Terima kasih, silakan duduk kembali. Pada sidang perkara perdata nomor 25 KGN BGTP 62 terbukti Azana Salihah telah dengan sengaja lalai dalam melakukan pelunasan hutangnya kepada penggugat 1 sebagaimana dalam gugatan oleh para penggugat. Dengan ini memerintahkan tergugat 1 untuk segera melunasi hutangnya kepada penggugat 1 sejumlah 100 juta kangen sterling beserta bunga atas keterlambatan pembayaran hutangnya. Kamu gimana sih? Udah deh kalau masalah keluarga gue gak mau ikut campur. Mahal pengacara gimana sih? Ya Bu ya, saya mengundurkan diri. Tapi besok ada ya kontrum minggu depan. Iya, emang ada. Kayaknya ada. Oke. Aduh, akhirnya kita menang ya. Ya ampun, alhamdulillah ya kita menang. Akhirnya kembali juga tuh uang saya yang dipinjam Ashel. Iya, tapi kamu jangan lupa ya bayar saya. Kamu jangan kayak adik saya ya. Adik saya. Adik kamu ya yang menunggak. Pokoknya kamu harus bayar saya dulu. Oke? Iya. Dengan ini berakhirlah persidangan hari ini. Oke. Oh my Wow god. banget ya. Oh my god. Taruh pakai masker dulu. Bukan, itu bukan masker. Oh, bukan masker ya. Soalnya nggak 3 lapis. Oh iya, Belum boleh. Belum boleh. Belum boleh ya. Masker dulu. Iya. Jadi gimana nih? Wow, ada pendatang baru ya. iya, ada pendatang baru kali ini. Udah lama nggak Oh lihat. ya, baru pertama kali tadi aku datang tuh langsung takjub sama ini. Setnya ya? Setnya Oh. gitu, aku coba-coba semuanya. Keren Kalau ya? malunya. Emang. Kalau kamu bisa baca di belakang ini ada sumpah ya. Iya, di belakangnya tuh disumpah. Iya, yang menghancurkan ini akan dihukum. Iya, pokoknya. Iya, nanti kamu lihat. Iya, nanti kamu lihat ya. Karena ini bikinnya susah. Susah banget Iya, ya. makanya. Tadi aku takjub banget lihat. Ini kandangnya si Lulu juga susah bikinnya. Oh, itu bawa dari Iya, punya jadi- Kak lah, Lulu. itu bukannya di pet shop. Jadi emang tidak bisa gak ada di mana-mana, cuma ada di sini doang. Iya, unik ya, unik banget loh. Tapi menurut Kak Jinan nih, apa sih ini permasalahan kali ini, tanggapan Kak Jinan? Tanggapan Jinan mengenai Tanggapan saya, ya. tanggapan aku kalau di permasalahan yang hari ini ya, memang rada-rada nggak jelas sih. Yang pertama nunggak bayar kos. Itu tembak mati aja udah bener. Iya kan, lo mati gue nggak usah masuk Iya. persidangan ngapain. Apalagi Lulu. Iya, apalagi yang harus digodok gini kan. Langsung aja dar. lu nggak bayar 2 tahun dar. Iya kan? Terus kalau yang kedua ya, yang kedua itu apa tadi? Utang. Belum bayar Utang 100 juta loh. Itu adik kakak loh. Itu sebagai pelajaran juga sih. Ya, dalam keluarga ya, walaupun sama kakak sendiri, adik sendiri tuh nggak usah dibawa-bawa persidangan gitu. Ya. Tapi jadi saudara juga harus tahu diri. Iya, jangan utang 100 juta ya. Tahu diri juga. Jangan ngutang 100 juta terus jalan-jalan. Iya. Kalau tanggapan yang diem-diem aja Flora nih, Iya. kayak kesian gitu gue liatnya di ujung. Terus live stream aja, ya nggak sih? Gimana ya? Kayak saya kayak bot MVC gitu ngomongnya itu aja. Oh iya benar. Ada juga. Iya, harusnya Flora pakai audio aja ya. Iya, bener. Susah ya pakai audio doang. Iya, non playable VN dari character. rumah ya kan. Oh my god. Iya. Sabar ya, Nak. banget. Next
next time mungkin kamu akan mendapatkan peran yang lebih baik. Amin. Mungkin ya. Mungkin. Entah di tahun depan mungkin ya. Iya. Dia yang jadi ibu hakim nih ya. Oh iya, naik jabatan. Naik jabatan. Ada poninya kan bisa. Iya, ada poni bisa kan. Enggak perlu lagi pakai wig bule ini ya. Nggak perlu menjadi Belandi. Kencang banget. Ini gatel banget sumpah. Ya. Gatel banget. Pakai baju ini bagus loh bajunya. Oh, makasih. Aku pikir ini baju pendeta loh. Mirip kan? Bukan ya. Bukan ya? Oke deh kalau gitu. banyak yang bilang sih. Banyak yang bilang cocok. Mungkin teman-teman kita juga mau kasih kesan dan pesan ya Iya. untuk hari ini. Coba kita panggil. Teman-teman.